Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami akan memaparkan hasil kerja dari kelompok kami yang berjudul Metode Seismik Pasif Gempa Gunung Api. Adapun anggota dari kelompok kami, yaitu saya sendiri Octavia, rekan saya Sulati, dan Diani Lestari. Untuk pemaparan pertama akan disampaikan oleh Diani Lestari. Kepada Diani, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Indonesia yang berada di zona Ring of Fire memiliki banyak gunung api yang sewaktu-waktu bisa mengalami erupsi. Untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dan mitigasi kebencanaan, maka perlu dilakukan pemantauan aktivitas gunung api. Salah satu metode andalan yang dapat digunakan yaitu metode seismik pasif, yang merupakan metode geofisika yang digunakan untuk pemantauan aktivitas gunung api dengan merekam getaran yang bersumber dari alam. Adanya magma dari gunung api yang naik menuju permukaan menyebabkan letak hingga pecahnya batuan yang menjadi sumber getaran ataupun gempa vulkanik. Nah, peningkatan gempa vulkanik ini menunjukkan aktivitas magma yang menandakan akan adanya erupsi. Dari data rekaman yang didapat dari metode seismik pasif, dapat dilakukan analisis berupa yang pertama adalah analisis waveform untuk mengetahui bentuk dan peaking gelombang. Proses peaking ini bertujuan untuk menentukan waktu tiba gelombang primer dan juga sekunder pada stasiun gempa. Yang kedua ada analisis spektral yang didasari oleh frekuensi yang menjadi pusat informasi dalam analisis karakter sinyal seismik gunung api. Dan yang ketiga ada penentuan epicenter dan juga hypocenter. Nah, dalam penentuan sumber gempa ada istilah epicenter dan juga hypocenter. Epicenter sendiri merupakan sumber gempa yang berlokasi di permukaan, sedangkan hypocenter ini merupakan sumber gempa yang berlokasi tegak lurus dengan epicenter ke arah dalam bumi. Beberapa contoh gempa dan juga analisisnya, yaitu yang pertama itu ada gempa vulkanik dalam dan vulkanik dangkal. Dapat dilakukan analisis waveform, spektral, dan juga penentuan epicenter serta hypocenter. Yang kedua ada gempa monokromatik yang dilakukan analisis waveform dan juga analisis spektral. Dan yang ketiga ada gempa tremor, dapat dilakukan analisis waveform dan juga analisis spektral. Adapun metode dalam penyusunan review ini, kami menggunakan teknik studi pustaka dengan mencari literatur berupa jurnal dengan publikasi 10 tahun terakhir. Jurnal yang digunakan ini memuat informasi sesuai dengan tema metode seismik pasif dalam pemantauan aktivitas gunung api khususnya gempa vulkanik. Adapun hasilnya dalam review ini diambil beberapa gunung api sebagai acuan. Yang pertama Gunung Ijen dengan analisis waveform, spektral, dan juga penentuan epicenter serta hypocenter. Yang kedua Gunung Sinabung dengan analisis spektral dan juga penentuan hypocenter. Yang ketiga Gunung Semeru dengan penentuan epicenter dan juga hypocenter. Yang keempat Gunung Lewatobi dan Egon dengan analisis spektral dan juga penentuan hypocenter. Dan yang kelima Gunung Lokon dengan analisis spektral dan juga penentuan hypocenter. Baik, untuk pembahasan selanjutnya akan saya serahkan ke rekan saya Swati. Kepada Swati dipersilahkan. Baiklah, presentasi akan saya lanjutkan. 1. Gunung Ijen. Dari sebaran epicenter tampak bahwa posisi sumber gempa vulkanik dalam FA dan vulkanik dangkal FB memusat di sekitar kawah dengan jarak 2 km dan dominan pada arah tenggara dan timur laut. Sedangkan dari pola distribusi hypocenter pada kedalaman 2.000 sampai 6.000 meter di bawah kawah Ijen untuk gempa vulkanik dalam FA pada kedalaman 0 sampai 2 km di bawah kawah Ijen untuk gempa vulkanik dangkal FB. Dapat dilihat perkembangan migrasi magma yang merupakan salah satu penyebab terjadinya gempa vulkanik. Berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan secara kontinu di Gunung Ijen, maka gempa vulkanik tipe A, tipe B, dan tremor vulkanik dapat dikenali dengan mudah dari waveformnya. Waveform gempa yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dasar untuk melakukan seleksi data.
Analisis spektral gempa vulkanik tipe A menunjukkan secara umum kandungan frekuensi berkisar 3,4 Hz dan untuk gempa vulkanik tipe B berkisar 2,6 Hz. Next. 2. Gunung Sinabung. Dari hasil analisis karakteristik frekuensi Gunung Sinabung pada kedalaman di tiap lapisannya yaitu A. Ketinggian 2 sampai dengan 0 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi pada dominan pada stasiun SKN 0,79 Hz, KWR 1,19 Hz, SKM 1,6 Hz. Kedalaman 0 sampai dengan 2 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi dominan pada stasiun SKN 1,24 Hz, KWR 1,15 Hz, SKM 1,24 Hz, dan MRD 0,87 Hz. Kedalaman 2 sampai dengan 4 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi dominan pada stasiun SKN 1,17 Hz, KWR 1,31 Hz, SKM 0,8 Hz, dan MRD 0,89 Hz. Kedalaman 4 sampai dengan 6 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi dominan pada stasiun SKN 0,78 Hz, KWR 1,23 Hz, SKM 1,16 Hz, dan MRD 1,4 Hz. Next. Kedalaman 6 sampai 8 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi dominan pada stasiun SKN 1,14 Hz, KWR 1,24 Hz, SKM 1,12 Hz, dan MRD 1,01 Hz. Kedalaman 8 sampai 10 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi dominan pada stasiun SKN 0,89 Hz, KWR 1,33 Hz, SKM 0,80 Hz, dan MRD 0,60 Hz. Kedalaman 10 sampai 12 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi dominan pada stasiun SKN 1,2 Hz, KWR 1,18 Hz, SKM 2,1 Hz, dan MRD 0,67 Hz. Kedalaman 12 sampai 14 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi dominan pada stasiun SKN 1 Hz, KWR 1,38 Hz, SKM 2,18 Hz, dan MRD 0,60 Hz. Kedalaman 14 sampai 16 km di atas permukaan laut. Nilai frekuensi dominan pada SKN 1,06 Hz, KWR 1,26 Hz, SKM 0,36 Hz. Next. Pada Gunung Sinabung, persebaran hipocenter untuk gempa vulkanik Gunung Sinabung sangat terlihat adanya aktivitas desakan fluida dari bawah menuju permukaan sehingga menghasilkan retakan atau fracture. Next. Untuk presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Octavia. Terima kasih kepada rekan saya Swati. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya. Yang ketiga yaitu Gunung Semeru. Persebaran epicenter gempa vulkanik tipe A, gempa letusan tampak epicenter gempa itu mendekati kawah aktif Jonggring Seloko yang berada di sebelah timur stasiun Puncak. Sebaran epicenter tampak dominan berada di sebelah tenggara. Sedangkan persebaran hipocenter tampak bahwa gempa letusan hampir semuanya berpusat di kawah aktif Jonggring Seloko. Yang keempat yaitu Gunung Leotobi dan Egon. Dalam analisis spektral ada dua yang akan dianalisis, yaitu analisis pergempaan dan analisis temporal. Pada analisis pergempaan, Gunung Leotobi dan Egon memiliki beberapa jenis gempa yang terekam, yaitu gempa vulkanik dalam, gempa vulkanik dangkal, gempa tornilo atau monokromatik, gempa tremor harmonik, gempa tektonik jauh, gempa tektonik lokal, gempa hembusan,
gempa low frekuensi, dan gempa warm yang hanya pada Gunung Egon dengan frekuensi yang berbeda-beda. Analisis secara temporal memperlihatkan bahwa frekuensi dominan yang terjadi untuk Gunung Lewotobi itu lebih banyak di bawah 4 Hz dan hanya beberapa yang berada di atas 10 Hz. Sedangkan pada Gunung Egon, frekuensi dominan lebih banyak di atas 10 Hz. Pada Gunung Lewotobi, hasil penentuan hipocenter memperlihatkan bahwa gempa vulkanik terjadi di dalam badan gunung, dan estimasi epicenter memperlihatkan bahwa gempa vulkanik lebih banyak terjadi pada Gunung Lewotobi laki-laki yang membentuk kelurusan ke arah timur laut dan barat daya. Sedangkan pada Gunung Egon dilakukan penentuan secara manual, karena hanya memiliki 2 stasiun, yaitu HBGA dan ROTA. Yang kelima yaitu Gunung Lokon. Gunung Lokon ini terjadi 2 gempa, yaitu gempa vulkanik dan gempa monokromatik. Pada gempa vulkanik dalam, yaitu pada tanggal 19 April 2012 yang terekam di 3 stasiun, yaitu stasiun EMP, SEA, dan WLN memiliki frekuensi berturut-turut sebesar 6,61 Hz, 5,97 Hz, 6,45 Hz, 5,97 Hz, dan 5,85 Hz. Kemudian, pada tanggal 7 Mei, gempa terekam di stasiun EMP, KIN, dan SEA dengan frekuensi 6,42 Hz, 6,64 Hz, dan 4,16 Hz. Selanjutnya itu terjadi gempa monokromatik yang disebabkan adanya rekahan pada sesar normal. Rekahan tersebut bergetar karena terisi fluida yang pada akhirnya merupakan bagian koda. Frekuensi dominan pada gempa monokromatik ini berkisar yaitu 2,88 Hz sampai dengan 4,88 Hz. Dan frekuensi subdominan berkisar 5,4 Hz sampai dengan 8,7 Hz. Adapun lokasi hipocenter dari gempa monokromatik ini menunjukkan pada zona rekahan. Sedangkan lokasi persebaran hipocenter dari gempa tektonik itu tidak kita ketahui. Selanjutnya yaitu gempa tektonik. Pada Gunung Lokon ini terdapat 9 gempa tektonik selama periode ini yang berdurasi 50 sampai dengan 470 detik dengan frekuensi 1 sampai dengan 6 Hz. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari artikel yang kita buat, pertama yaitu metode seismik pasif merupakan metode geofisika yang digunakan untuk pemantauan aktivitas gunung api dengan merekam getaran yang bersumber dari alam. Dari data rekaman yang dilakukan analisis waveform, analisis spektral, dan penentuan epicenter dan hipocenter. Yang kedua yaitu karakteristik gempa vulkanik dari waveformnya dapat dilihat dari amplitudo dan lamanya gempa. Yang ketiga yaitu gempa long periode. Yang ditemukan adalah gempa monokromatik low frekuensi pada kedalaman minus 1,5 sampai dengan minus 2 km yang mempunyai 2 puncak frekuensi di setiap stasiunnya, yaitu frekuensi dominan dan subdominan. Frekuensi dominan pada gempa monokromatik berkisar 2,88 Hz sampai dengan 4,88 Hz. Dan frekuensi subdominan berkisar 5,4 Hz sampai dengan 8,7 Hz. Yang keempat yaitu peningkatan gempa vulkanik yang terjadi itu menunjukkan adanya aktivitas magmatik yang menandakan adanya akan terjadi erupsi. Demikianlah pemaparan hasil kerja dari kelompok kami. Mohon maaf selama pemaparan ada kesalahan dalam penyampaian.
Semoga pemaparan yang kelompok kami sampaikan bermanfaat. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi.